Halo teman-teman dan anak-anak, kembali lagi di Tenginas.id bareng saya Warmat sebagai komentator. Seperti biasa, sebelum menonton video ini pastikan password wifi tetangga masih sama dan jangan lupa siapkan kopi, kacang godok, dan jarum coklatnya. Dan ini dia. Oke, tanpa kakek cangkem lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film dibuka dengan seorang ibu yang sedang akan mengantarkan anaknya menuju ke halte bus sekolah, yaitu Jessica dan anaknya bernama Ricky. Scene lalu berpindah ke sebuah rumah tempat tinggal Jessica, yang dimana Jessica ini hanya tinggal bertiga di rumah, termasuk ART-nya karena suaminya yang bernama Craig merantau dan jarang pulang ke rumah. Tiba-tiba sekelompok orang yang dipimpin oleh kita sebut saja Jason tiba-tiba masuk dan anak buah Jason pun langsung menembak ART-nya hingga tewas nyungsep. Jessica pun dibawa oleh Jason ke sebuah rumah yang dimana mereka juga memakai mobil Jessica dan dia dikunci di dalam gudang, dan Jessica pun tidak tahu di mana dan ada masalah apa hingga membuatnya diculik. Jason lalu menghancurkan telepon yang ada di gudang tersebut agar tidak digunakan Jessica untuk menghubungi siapapun. Jason pun keluar dari gudang tanpa mengucap satu kata pun dan mengunci Jessica di dalam gudang tersebut. Beralih ke suatu pantai yang dimana di situ ada seorang pria bernama Ryan. Dia sedang liburan bersama temannya karena baru saja diputuskan oleh pacarnya. Ryan ini termasuk anak orang kaya karena dia sudah memakai HP Nokia 6600 yang sudah bisa memutar musik MP3, menonton video, dan bahkan bisa merekam cewek-cewek seksi di pantai tersebut. Ryan yang ingin menenangkan diri di sana justru malah ketemu mantan pacarnya dan Ryan pun memilih pergi dari pantai tersebut. Kembali ke Jessica yang dulu sewaktu STM-nya ambil jurusan teknik elektronik, Jessica pun mencoba menyambung-nyambung kabel telepon yang dihancurkan oleh Jason sebelumnya. Namun karena telepon ini sudah hancur, jadi Jessica hanya bisa menghubungi orang-orang random yang dia tulis nomornya menggunakan kabel dan ilmu kira-kira. Beberapa kali mencoba namun nomornya tidak ada yang terdaftar, akhirnya dia berhasil terhubung ke seorang laki-laki yaitu Ryan tadi. Jessica pun langsung terus terang mengatakan kepada Ryan bahwa dirinya sedang diculik dan sedang dalam bahaya. Ryan pun sempat tak percaya dan menganggap Jessica sebagai penipuan berkedok meminta pertolongan yang memang sering banyak terjadi seperti di Indonesia. Setelah sempat berjibaku, Jessica meyakinkan Ryan bahwa dia serius membutuhkan bantuan. Ryan pun mempercayainya karena Jessica adalah seorang wanita, karena rata-rata penipu di telepon adalah pria dan mempunyai logat yang sama. Setelah Ryan mempercayainya dan bersedia membantu, Jessica pun meminta tolong kepada Ryan untuk menyerahkan ponselnya kepada kantor polisi dan Jessica akan melaporkan kejadian yang menimpanya. Ryan pun menyetujuinya dan segera mencari kantor polisi yang terdekat dengan posisinya. Saat sampai di kantor polisi, dia pun dilayani oleh Muni. Lalu Jessica berbicara melalui telepon kepada Muni dan Muni sempat mencatat nama dan alamat Jessica, siapa tahu diperlukan nantinya. Sesaat kemudian terjadilah kerusuhan di kantor polisi tersebut yang membuat semua polisi sibuk menghentikan kerusuhan tersebut termasuk Muni. Lalu Muni pun menyuruh Ryan untuk menemui detektif di kantor polisi tersebut yaitu Jack. Namun ternyata Jack tidak ada di ruangannya. Di samping itu Jessica pun didatangi Jason di gudang yang membuatnya panik ketika menyembunyikan teleponnya di bawah kain bekas yang ada di gudang tersebut. Jason lalu menanyakan kepada Jessica tentang keberadaan suaminya dan di mana barang itu disembunyikan. Jessica yang tidak tahu menahu tentang hal tersebut pun hanya bisa ketakutan saat diancam oleh Jason. Jason mengetahui bahwa Jessica punya anak dan tahu beserta nama sekolahnya. Jason langsung menyuruh anak buahnya untuk menuju ke sekolah tersebut untuk serta membawa anak Jessica dan Craig yang juga akan dijadikan sandera. Jessica pun semakin histeris karena dia tidak mengetahui apa yang telah suaminya perbuat hingga menyebabkan masalah pada keluarganya. Jessica pun kembali mengambil teleponnya dan berbicara dengan Ryan untuk meminta tolong menjemput anaknya di sekolah sebelum anak buah Jason ini sampai di sana. Ryan pun bergegas keluar dari kantor polisi dan mengendarai mobilnya menuju ke sekolah Ricky dengan sangat cepat.
Ketika sampai di sekolah, Ryan pun langsung masuk dan mencari Ricky. Namun karena Ryan tidak tahu Ricky itu yang mana, dia menanyakan ciri-ciri anaknya sambil terus mencarinya. You'll definitely go there? Yes. What kind of... Ricky Martin! Saat sudah ditemukan, Ricky menuju mobil ibunya yang ternyata dibawa oleh anak buah Jason. Ryan pun terlambat dan Ricky dibawa oleh mereka. Ryan pun langsung mengambil mobil keamanan sekolah dan menggunakannya untuk mengejar mereka. Tapi naas di samping jalan yang ramai, Ryan pun harus kehilangan mereka dan sialnya lagi, ponselnya Ryan ini lowbat yang membuatnya harus mencari charger dadakan. Hingga akhirnya dia menemukan sebuah toko ponsel, namun antrian sedang panjang karena sedang ada flash sale di toko tersebut. Tak mau menunggu lama, Ryan yang sempat melihat pistol di dalam mobilnya pun menggunakan pistol itu untuk menakuti semua orang agar dia bebas membeli barang tanpa antri. Dude, here's your charger. Beralih ke rumah Jessica yang dimana di sana sudah ada seorang wanita utusan Jason untuk menutupi kasus penculikan Jessica, sekaligus untuk mencari informasi jika Craig suaminya Jessica menghubungi telepon rumahnya. Dan benar adanya, Craig pun meninggalkan pesan suara yang mengatakan kepada Jessica untuk menjemputnya besok di bandara. Jason yang mendapat informasi tersebut melalui rekannya yang berada di rumah Jessica, dia pun menanyakan kepada Jessica di bandara mana suaminya akan mendarat. Karena Jessica tidak mau memberitahu, dia pun diancam bahwa anaknya Ricky akan dibunuh karena sekarang Ricky sudah berada di tangan Jason. Akhirnya Jessica pun memberitahu tempat di mana suaminya akan menunggunya, yaitu di sebuah kafe di bandara. Jessica lalu kembali berbicara kepada Ryan bahwa setelah Craig ditemukan oleh Jason, mungkin mereka semua akan dihabisi olehnya. Beralih ke Sersan Mooney yang sudah selesai jam dinas, dia pun mendatangi alamat Jessica yang dia catat sebelumnya. Setelah sampai di sana, Mooney ditemui oleh seorang wanita suruhan Jason, dan karena Mooney tidak mengenali siapa Jessica, dia percaya saja bahwa wanita itu adalah Jessica. Mooney pun melupakan masalah penculikan yang dilaporkan Ryan dan menganggap Ryan hanya membuat laporan palsu. Kembali ke Ryan yang mengatakan kepada Jessica bahwa dia akan mendahului Jason di bandara untuk menjemput suaminya Jessica, yaitu si Craig. Saat Jessica sedang memberikan spesifikasi suaminya, tiba-tiba ada kesalahan sinyal yang membuat telepon mereka diganggu oleh penelpon lain, atau dalam arti ada telepon yang menggunakan frekuensi yang sama. Karena si penelpon lain ini jaraknya berdekatan, Ryan pun menemukannya dan meminjam paksa mobil dan ponsel orang tersebut. Orang itu pun memberikan karena diancam dengan pistol yang dibawa Ryan. Ryan lalu tiba di bandara, namun sudah keduluan Jason. Ryan yang membawa senjata pun memasukkan senjata ke bawah jaket Jason saat akan melewati pemeriksaan bandara. Alhasil, senjata tersebut terbaca oleh X-ray dan Jason pun ditangkap petugas bandara. Tapi yang mengejutkannya, dia tidak ditahan karena Jason dan teman-temannya ini ternyata adalah seorang polisi. Ryan pun berlari sambil menanyakan kembali spesifikasi Craig suami Jessica. Saat mencoba mencari dan ditemukanlah orang yang sesuai spesifikasi yang Jessica sebutkan, namun sialnya lagi, dia bukan Craig, dan Craig yang asli sudah bersama Jason untuk dibawa. Ryan pun buru-buru keluar dari bandara dan akan mengejar Jason, tapi dia menemukan mobil yang dipinjamnya sudah diderek karena pemiliknya melaporkan kehilangan mobil tersebut. Tiba di gudang, Craig dibawa ke hadapan Jessica sambil dikamplengi dan ditanya mengenai di mana dia menyimpan barang tersebut. Craig pun terus dikasih salam olahraga hingga akhirnya dia memberitahu bahwa barangnya dia simpan di brankas pribadi yang dia sewa di sebuah bank. Saat Sersan Mooney di rumah sedang santai duduk dengan istrinya sambil menggunakan masker tai sapi, sesaat kemudian Mooney melihat berita di TV tentang serentetan kejadian aneh hari itu yang menurut narasumber di berita tersebut, ada seorang wanita yang diculik menurut seorang pemuda yang dimana narasumber itu adalah orang yang mobil dan ponselnya diambil oleh Ryan. Sersan Mooney pun kembali menganggap bahwa kasus ini serius dan ia harus menyelidikinya kembali. Scene pun berpindah ke Jason bersama dua anak buahnya yang sedang mengantarkan Craig ke bank tempat ia menyewa brankas. Yang Ryan pun sudah di sana dan Jessica titip pesan kepadanya bahwa jangan sampai Jason mendapatkan barang tersebut karena berakibat pada keselamatan semua anggota keluarganya.
Di dalam Craig pun keluar membawa tas yang berisikan barang yang diinginkan Jason. Ryan pun langsung memukul salah satu anak buah Jason dan Craig melemparkan tas tersebut kepada Ryan. Ryan pun langsung berlari membawa barang tersebut dan naik ke rooftop gedung. Disusul Jason yang mengikutinya sambil membawa pistol. Saat Ryan akan kabur, HP-nya terjatuh dan membuat Jessica tidak bisa memantau perkembangannya lagi. Ryan lalu diketahui keberadaannya oleh Jason, lalu Ryan melompat melalui jalur penyelamatan darurat yang ada di sisi belakang gedung bank tersebut. Jason pun meminta anak buahnya untuk mencegat di bawah, namun Ryan berhasil meloloskan diri dan menaiki taksi untuk mengejar truk derek yang membawa mobil yang dicuri sebelumnya. Karena HP yang terhubung Jessica ada pada mobil tersebut. Saat di dalam taksi, Ryan pun penasaran apa isi dalam tas tersebut yang membuat Jason begitunya sehingga akan menghabisi satu keluarga tersebut. Ternyata isi dalam tas tersebut adalah kamera video dan sebuah video yang tidak sengaja terekam oleh Craig, di mana di dalam video tersebut ada Jason dan temannya yang sedang mencuri uang dari dua orang bandar narkotika dan menghabisi dua orang tersebut. Jadi kesimpulannya, si Jason dan anak buahnya ini ingin memusnahkan bukti-bukti yang ada terkait dirinya dan anggota lainnya karena mereka bukannya menyelesaikan kasus narkoba tersebut, justru malah merampok uang mereka senilai jutaan dolar dan menghabisi mereka. Sementara di sisi lain, Sersan Mooney yang telah mencurigai pun kembali mendatangi rumah Jessica, namun kali ini dia melewati pintu belakang yang telah dirusak sebelumnya oleh Jason. Mooney lalu masuk dan memanggil, namun tidak ada yang menyaut, tapi tiba-tiba Mooney keseliring peluru di samping lehernya. Dia pun semakin yakin jika yang di dalam rumah itu bukan Jessica. Setelah itu Mooney pun mengecohnya dan berhasil menghabisi wanita utusan Jason tersebut, yang ternyata dia adalah anggota polisi juga yang mungkin terlibat dalam kasus perampokan dahulu itu. Kembali ke Ryan yang sudah mengikuti mobil derek hingga kantor di sub, Ryan pun segera mencari mobil yang sempat dicurinya, tapi alih-alih mengambil ponselnya, Ryan justru mengambil beserta mobilnya kembali untuk digunakannya. Jack, si detektif pun tiba di TKP rumah Jessica karena dikabari oleh Mooney. Dia pun bertanya kepada Mooney mengenai kejadiannya, tapi Mooney berkata hanya menjalankan sesuai prosedur, tidak sengaja membuat wanita itu mati. Di dalam gudang, Jessica pun kembali mengacak nomor telepon dan ternyata telepon itu masuk ke anak buah Jason yang ada di bawah. Anak buah Jason yang mengetahui pun langsung menuju ke gudang dan melemparnya hingga mengenai kaca dan pecah. Namun karena selain Jessica pernah STM jurusan teknik elektronik, Jessica ini juga tahu sedikit tentang pelajaran biologi. Dia pun mengambil pecahan kaca dan menyayat lengan pria itu pada titik arteri tertentu, sehingga membuatnya kehabisan banyak darah dalam waktu yang singkat. Hingga akhirnya pria itu pun sedo seketika. Jessica pun lalu keluar dari rumah tersebut dan mencari anaknya Ricky, yang juga sama dikurung di dalam gudang lainnya. Saat itu juga Jason kembali pulang ke rumah. Jessica pun bersembunyi untuk sementara waktu. Saat di dalam, Jason pun dihubungi oleh detektif Jack. Dia melaporkan bahwa teman wanitanya sudah meninggal karena ditembak Mooney. Dan Jack berkata akan mengurusnya agar kasus ini tidak dilanjutkan penyelidikannya oleh polisi setempat. Dan di sini dapat disimpulkan bahwa detektif Jack yang akrab dengan Sersan Mooney juga terlibat dalam masalah Jason. Saat mendapatkan kesempatan, Jessica lalu mengendarai sebuah mobil untuk membuka pintu gudang di mana anaknya dikurung. Namun saat berhasil dan akan kabur, ia justru ketahuan oleh anak buah Jason di halaman rumah. Sesaat kemudian, Ryan pun berhasil menghubungi Jason dan membuat perjanjian untuk bertukar sebuah kamera video dan keluarga Craig harus selamat semuanya. Jason pun menelepon Jack, si detektif, menyuruh untuk membawa Mooney karena dari sekian banyak orang hanya Mooney yang pernah melihat si Ryan tersebut. Ryan pun sudah tiba di lokasi dan segera memakai jaket untuk menyamarkan wajahnya. Disusul Jason dan anak buahnya yang sudah disebar di sudut-sudut tertentu dan menggunakan HT untuk mereka komunikasi. Jason pun menelpon Ryan dan bernegosiasi. Ryan meminta keluarga Jessica dibebaskan terlebih dahulu, tapi Jason menolaknya dan menyuruh anak buahnya untuk mencari Ryan dengan cara melihat orang yang sedang menelepon. Tapi sialnya, semua orang di sana
Tidak semua, tapi kebanyakan mereka sedang menelpon. He's the one on the cell phone, you idiot. Everybody's on a cell phone. Sementara Jack dan Mooney juga sudah sampai di lokasi tersebut dan mencarinya bersama-sama, dan ditemukanlah Ryan karena teman wanita Ryan membuka penutup jaketnya. Jack pun diam-diam melaporkan kepada Jason tanpa sepengetahuan Mooney melalui radio HT-nya. Ryan pun dibawa oleh detektif Jack untuk diserahkan ke Jason. Sementara Sersan Mooney di antara anak buah Jason berjalan untuk menuju ke rumah sakit. Mooney yang mengira detektif Jack polisi bersih, dia meyakinkan bahwa Ryan akan baik-baik saja bersamanya. Saat sudah bertemu Jason, Ryan pun diseruduk oleh Jason. Lalu detektif Jack tanpa sadar memberitahu anak buah Jason yang berada di mobil bersama Jessica melalui HT-nya untuk segera mengeksekusi Jessica, Craig, dan anaknya. Yang dimana Mooney yang sedang berjalan kaki dengan anak buah Jason pun mendengar Jack mengatakan hal itu. Disitulah Mooney baru mengetahui jika Jack ternyata bukan teman yang baik. Ia lalu langsung menghajar anak buah Jason yang bersamanya dan memborgol tangannya bersama komedi putar. Sementara di sisi lain Jason menghancurkan kamera yang dicarinya untuk menghilangkan barang bukti. Saat ada kesempatan, Ryan pun langsung meloncat ke laut karena dia sadar bahwa dia juga akan dihabisi meskipun sudah menyerahkan kameranya. Jack pun berhasil menemukan jejak Ryan yang dimana Ryan masuk ke gudang perahu di bawah dermaga. Hal itu pun diketahui Mooney karena Jack memberikan info kembali melalui radio HT-nya. Namun saat Jack masuk, Ryan pun berhasil melumpuhkannya sementara dengan memukulnya menggunakan papan selancar. Disusul Jason yang juga sudah masuk, Ryan pun berusaha melawan Jason namun tidak ada apa-apanya bagi Jason. Saat Jason akan menembak, Mooney pun masuk dan menodongkan senjata, tapi Jason malah lari dan bersembunyi di antara tumpukan barang. Saat Mooney akan membawa Ryan pergi keluar dari tempat tersebut, Jason menembak dan mengenai kaki Ryan. Mooney lalu kembali dengan senyap, menelusuri di mana Jason bersembunyi. Ryan pun bersembunyi di dalam drum karena kakinya sudah tertembak. Di sisi lain, Jessica pun melumpuhkan anak buah Jason yang berada di mobil bersamanya. Mooney pun langsung mencari-cari Jason di dalam ruangan tersebut, tapi bukannya Mooney yang menemukan Jason, justru Jason menemukan Mooney. Tapi Mooney tidak melihat Jason. Ryan yang tahu akan hal itu, ia pun langsung teringat dia pernah menghubungi Jason. Dia pun menghubungi kembali yang bertujuan untuk membuat HP si Jason berbunyi dan Mooney mengetahuinya. Dan tepat saat Jason akan menembak, HP-nya pun berbunyi dan Mooney pun langsung mencari sumber suara tersebut dan Jason pun ditumbangkan oleh Mooney si polisi bersih. Lalu Ryan pun berlari untuk menghampiri mobil van di mana Jessica dan keluarganya ada di situ. Tepat saat anak buah Jason kembali tersadar, Ryan pun tiba di situ dan langsung memberikan pelajaran hingga dia tersungkur. Sesaat kemudian polisi berdatangan ke lokasi dan satu-satunya yang masih hidup adalah detektif Jack. Ia pun dibawa polisi dan menemui Mooney untuk membela diri bahwa dirinya tidak sejahat itu. Tapi Sersan Mooney yang diperlihatkan video bukti tersebut oleh Ryan karena Ryan sempat mengcopy file tersebut ke HP Nokia 6600 yang canggih yang ia miliki. Jack pun lanjut dibawa polisi untuk diproses secara hukum. Setelah itu Jessica pun menemui Ryan dan meminta maaf kepada Ryan karena telah menyusahkannya sampai-sampai Ryan rela harus terlibat dalam kasus yang dialaminya. Jessica pun mengatakan tidak tahu harus berbuat apa untuk membalas kebaikan Ryan. Di akhir film, Ryan mendapatkan skop-skop dari Jessica tanpa Craig ketahui. Tamat. Pelajaran yang dapat diambil dari film ini adalah ponsel mungkin akan bisa membantumu di segala keadaan, tapi ponsel juga bisa merugikanmu di suatu keadaan tertentu, seperti main judi online atau selingkuh via chat Shopee. Anjay. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian cerita ini, karena saya ini manusia, bukan nabi boy. Sampai jumpa dan bye-bye, tata, goodbye, gaya.